Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eka Prastianingsih di Expos Eksplorasi Dunia Pendidikan. Jadi kita hari ini kedatangan narasumber yang hebat. Yuk perkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Nah ini dia narasumber kita yang hebat. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Boleh langsung perkenalan. Perkenalkan, nama saya Febri, saya guru dari SMP Negeri 4 1 Atap Salaman. Di sini saya mengajar seni budaya, khususnya seni rupa. Hari ini kita akan membahas apa nih Pak? Terserah, saya nanti akan sebisa mungkin menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Pak Febri, saya lihat di SMP 41 Atap Salaman itu sudah semakin bagus ya keseniannya. Sudah ada ogoh-ogoh dan tari waro. Saya menjadi excited loh Pak. Jadi begini. Aku bisa jelasin. Kenapa sih Pak dari sekian banyaknya kesenian, kenapa harus memilih ogoh-ogoh dan tari waro? Sebenarnya itu ya bukan serba kebetulan, tapi bukan juga dari niat ya. Tapi saya merasa bahwa sebenarnya gini, ogoh-ogoh itu kalau di Bali itu adalah ritual yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Memang di sana adatnya seperti itu, dan ogoh-ogoh itu sendiri memiliki makna digerak-gerakkan, paham ya? Digerak-gerakkan. Nah, ketika kita melihat semacam ogoh-ogoh tapi bukan di daerah Bali, itu artinya sebenarnya cuma hanya berupa patung visual dari makhluk hidup atau makhluk yang gaib atau yang tidak terlihat, tapi intinya digerak-gerakkan ya. Jadi ketika kita melihat ogoh-ogoh dinaikkan ke mobil atau dikasih roda, itu bisa dibilang bukan ogoh-ogoh tapi hanya patung seperti biasa. Nah kemudian kenapa itu saya terapkan di sekolah? Sebab saya pikir kalau di sekolah itu masih jarang sekali yang membuat seperti itu untuk event-event kebudayaan, seperti paling sering itu dilakukan pada saat karnaval ya. Saya merasa bahwa ketika anak sekolah itu mampu, kenapa tidak? Ya, anak sekolah itu selama ini yang saya lihat ketika ada pawai atau karnaval itu hanya sebatas berseragam, hanya sebatas jalan-jalan. Nah, saya ingin mencoba hal yang lain, penerapan seni budaya yang kita ambil, kita adopsi dari Bali, tapi dalam bentuk yang sederhana, tapi ya tetap kita ada maknanya filosofis juga. Nah, kemudian untuk warok, warok itu sendiri adalah kesenian khas asli dari Ponorogo. Tapi yang kita lakukan, kita kenal di sini adalah warok dari Temanggung, warok Temanggungan intinya. Ya. Kalau warok dari Ponorogo itu filosofis sekali, itu nama orang ya. Mungkin untuk pembelajaran filosofisnya panjang sekali. Tapi warok yang kita kenal sekarang itu memang kita mengenalnya sudah ada. Bahkan saya lahir pun sudah ada. Sehingga untuk kesenian itu diterapkan di sekolah, itu saya rasa karena tari warok itu apa ya? Tegas gitu loh, tegas, berwibawa, dan saya mencoba untuk yang tidak sering dilakukan oleh anak-anak sekolah pada zaman sekarang. Kira-kira seperti itu. Tantangan apa yang meyakinkan Pak Febri untuk memilih ogoh-ogoh dan tari waro? Tantangannya besar sekali, tapi ketika tantangan itu bisa kita hadapi, bisa kita lewati, itu rasanya akan membanggakan sekali, dan itu sudah terlaksana. Artinya tantangan itu di sini ya memang kita berkesenian itu kadang bisa dikatakan berjalan sendiri tanpa dukungan, tapi sekuat tenaga kita berkolaborasi dengan siswa, punya ide, punya gagasan, realisasi, itu yang paling penting. Respon siswa saat bagaimana respon siswa saat awal padahal mereka familiar dengan K-pop dan game online? Nah itulah hebatnya kita sekolah di daerah yang bisa dibilang tertinggal di atas awan, tidak terlalu mengenal dengan hal-hal yang istilahnya modern. Nah itu kesempatan kita untuk lebih mengeksplor kesenian budaya daerah masing-masing atau budaya daerah setempat.
sebenarnya tantangannya besar sekali ya. Mungkin yang anak-anak mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya. Apapun itu, ketika kita mencoba hal baru itu pasti banyak tantangannya. Entah dari dukungan, entah dari mungkin pendanaan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan semangat kerja keras, kerjasama dengan siswa, mungkin masyarakat juga, kita alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bagaimana menjelaskan tentang filosofi yang mendalam dari kedua seni ini, Pak? Seperti tadi yang pernah saya katakan di awal tadi, sebenarnya kita tidak terlalu dekat dengan istilahnya, kalau kita sesuai dengan yang kita lakukan di sini, misal ogoh-ogoh itu bukan dari daerah sini, warok bukan dari daerah sini, kita sudah di luar batas. Artinya kita hanya menerapkan semua itu sebagai kesenian yang memang murni, atau bisa dibilang untuk tari itu kreasi. Kalau Warok Ponorogo itu kita sebut sebagai seni tradisional. Kalau Warok Temanggung kita sebut sebagai tari kreasi. Kenapa? Karena Warok Ponorogo itu filosofis dan ada sejarahnya. Itu tertulis ya, tersurat dan tersirat. Warok Temanggung itu sudah kreasi. Sebab apa? Musiknya sudah modern, gerakannya juga bisa dimodifikasi. Nah, perbedaannya di sini. Modern, kreasi dan tradisional adalah ketika tradisional itu kalau dalam seni tari tidak bisa dimodifikasi sesuai gerakannya, klasik, yaitu namanya klasik. Tapi yang kita kenal sekarang itu lebih banyak ke tari kreasi atau modern. Sebab mungkin dari soundnya, dari musiknya, dari gerakannya bisa dimodifikasi semampu kita. Menurut Pak Febri, nilai-nilai non-akademis apa yang terasa pada diri siswa melalui terciptanya dua seni ini? Sebenarnya di sekolah itu siswa butuh keseimbangan. Keseimbangan itu artinya dia di sekolah tidak hanya belajar akademis saja, tapi non-akademis. Saya lebih condong ke non-akademis. Sebab apa? Mungkin kamu merasakan bahwa ketika siswa di dalam kelas terus pelajaran yang teoritis terus, itu akan membosankan pasti, ya kan? Nah, maka saya mencoba untuk itu non akademisnya saya olah dengan apa yang saya bisa dan saya mampu lewat berkesenian. Sesekali kita mungkin keluar kelas, kita semacam kayak latihan-latihan dasar atau istilahnya mendengarkan atau menonton kesenian dan lain sebagainya. Jadi saya ingin bahwa siswa itu belajar dengan menyenangkan. Jika Pak Febri memiliki dana yang tak terbatas dan dukungan penuh, apa yang akan Pak Febri lakukan untuk seni selanjutnya? Wah, tentunya akan melakukan yang lebih dari yang pernah saya lakukan. Mungkin bisa untuk meningkatkan koleksi-koleksi pakaian, kemudian mencari-cari referensi, kita bisa pergi ke tempat kesenian yang bagus, studi banding misalkan, atau kita bisa mengundang seniman-seniman lokal daerah untuk bisa memberdayakan dengan siswa-siswa daerah di sini. Seperti itu. Apa dampak yang terlihat pada diri siswa di sekolah ataupun di rumah mereka? Misal gini, ogoh-ogoh itu mungkin nggak ketika kita membuat itu sendiri. Mungkin, tapi sulit. Nah, di sini saya menanamkan agar siswa itu mampu bergotong royong, bekerja sama, saling melengkapi. Memang capek ya ketika kita membuat, misal mau ada event, kita membuat ogoh-ogoh. Pendanaan kita iuran, pengerjaan kita bareng-bareng, sehingga apa yang kita rencanakan itu akan berhasil dengan cepat. Ya, karena kerjasama itu. Nah, nilai kerjasama ini yang saya tanamkan ke siswa agar bisa besok ketika terjun di masyarakat, mereka juga akan menggunakan pengalaman yang pernah dilakukan di sekolah. Saya tujuannya itu. Jadi ketika mungkin di daerah masing-masing, di rumah ya, di sekolah sudah pernah membuat, di sekolah sudah pernah berbuat seperti apa. Nah, nanti akan implementasinya di rumah masing-masing, di kampung masing-masing, di daerah masing-masing, dia akan bisa berbuat sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan di sekolah. Itu tujuan utama. Setelah sukses dengan ogoh-ogoh dari Warok yang terbukti menjadi magnet bagi para siswa, apa mimpi jangka panjang Pak Febri mengenai
seni selanjutnya? Tentunya saya tidak akan berhenti ya, apapun itu rintangannya, halangannya, karena memang di sini siswa itu sendiri sangat menikmati ya apa yang dia lakukan. Karena memang ya bukan berarti saya di sini belum lama, tapi sebelumnya itu memang belum pernah ada. Nah, ketika saya di sini mencoba untuk hal itu, ternyata respon siswa ataupun masyarakat, orang tua siswa itu positif sekali. Bahkan banyak yang orang tua siswa itu tidak tahu kalau anaknya itu punya bakat seperti itu. Kan sayang sekali ya. Sering ketika kita pentas, orang tuanya ikut menonton, jebul nggak taunya anak saya bisa seperti ini. Itu kan di luar pengetahuan orang tua. Nah, sedangkan ketika kita pernah pertama kali dulu, sehingga respon dari adik-adik kelas dan angkatan-angkatan yang berikutnya itu dia selalu ingin seperti yang sudah dirintis oleh mungkin yang grup yang pertama dulu pernah saya buat itu. Responnya sangat positif sekali. Apakah siswa menjadi berubah karakter setelah pentas seni? Nah, tentunya ya. Sebenarnya berkesenian itu membuat kita itu lebih peka terhadap sesuatu, peka terhadap rangsangan-rangsangan yang ada di luar. Dan untuk kebersamaan, karena ini saya menerapkannya adalah tari-tari kelompok bukan tari tunggal, maka dia tidak akan bisa membawakan sebuah gerakan itu sendirian. Jadi sekalipun suatu kelompok kurang satu kurang dua, dia nggak akan bisa melaksanakan itu. Jadi nilai-nilai kebersamaan itu yang harus dipupuk terus ya. Ada nggak pesan buat Desti Expose tentang seni di daerahnya? Yang penting kita mau nggak mau yang namanya kesenian daerah atau tradisional, kita tidak bisa memungkiri hal itu, bahwa tugas dan tanggung jawab kita sekarang adalah melestarikan dan kalau bisa meningkatkan atau membuat musik atau tarian tradisional itu akan lebih hidup dari yang sebelumnya. Tugas kita cuma itu. Sekalipun kita tidak bisa melakukan, kita melestarikan, ya kita menghargai, minimal menghargai itu. Segitu dulu Expose kita hari ini. Dengarkan Expose, upgrade dirimu setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.